Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ya muyassira kulli asir, yassir lana kulla amrin asir, fa inna taysirul asir alaika yasir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Abna'i tullab wa banati talibat, as'adallahu ayyamakum wa ayyamakunna bikulli khairin wa yumnin wa barakah. Insyaallah ta'ala sanatahaddatsu fi hadzal liqa' an babin min abwabi ilmi tafsir, ala wa huwa al-makki wal madani. طيب الآن نأتي إلى تعريف المكي والمدني. فيه ثلاثة آراء. Tentang definisi al-makki wal madani ada 3 tinjauan. Yang pertama adalah definisi al-makki wal madani ditinjau dari segi waktu turunnya Al-Quran. Bi'atibari zamanin nuzul, al-makki ma nazala qabla al-hijrati wa in kana bil madinati. Jadi al-makki adalah apa yang turun atau ayat yang turun sebelum hijrah, wa in kana bil madinati, meskipun turunnya di Madinah. Wal madaniyu ma nazala ba'dal hijrati wa in kana bi Makkah. Adapun al-madani adalah yang turun setelah hijrah meskipun turunnya di Mekah. Jadi kesimpulannya adalah fama nazala ba'dal hijrati, yang turun setelah hijrah, wa in kana bi Makkah, meskipun itu di Mekah, au Arafat atau di Arafah, fahuwa madaniyun, maka itu masuk dalam kategori madani. Kalladzi nazala 'amal fathi, seperti yang turun pada masa Fathu Makkah. Faqaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Au nazala fi hajjatil wada'i, atau yang turun pada waktu haji wada'. Faqaulihi ta'ala, al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Itu adalah tinjauan yang pertama. Definisi al-makki wal madani ditinjau dari segi waktu turunnya Al-Quran. Wal'an na'ti ila al-i'tibar as-sani, wa huwa bi'atibaril mukhatab. Yang kedua adalah definisi makki madani ditinjau dari mukhatab. Artinya kepada siapa Al-Quran itu diturunkan. Annal makkiya ma waqa'a khitaban li ahli Makkah. Di al-makki adalah ma waqa'a khitaban di ahli Makkah, yang ditujukan kepada penduduk Mekah. Jadi mukhatabnya di sini adalah penduduk Mekah. Wal madaniyu ma waqa'a khitaban di ahli Madinati. Adapun al-madani adalah apa yang ditunjukkan atau diturunkan kepada penduduk Madinah. Jadi mukhatabnya adalah penduduk Madinah. Kemudian li'annal ghaliba ala ahli Makkah al-kufru, karena mayoritas penduduk Mekah saat itu adalah kafir, fakhutibu bi ya ayyuhan nasu. Maka mereka diseru dengan panggilan ya ayyuhan nasu.
Kemudian wa kana al-ghalibu ala ahli al-madinati al-iman, karena mayoritas al-ghalib, mayoritas sebagian besar penduduk Madinah adalah beriman, wa khutibu bi ya ayyuhalladzina amanu, maka mereka diseru dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Maka kemudian para ulama mengatakan bahwa salah satu ciri dari Makki adalah ketika dibuka dengan ya ayyuhan nasu. Dan salah satu ciri dari Al-Madani adalah ayat-ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Akan tetapi ini tidak mesti berlaku. Wa hadzal dhabitu la yantabiqu daiman. Bahwa syarat ini atau standar ini tidak berlaku selamanya. La yantabiqu abadan, tidak berlaku selamanya. Li'anna fi suratil Baqarati wan Nisa, karena ditemukan dalam surah Al-Baqarah dan Nisa, wa huma madaniyatani, dan kedua surat ini adalah madaniyah, khitaban makiyan, ditemukan seruan yang itu ditunjukkan kepada penduduk Mekah, wa huwa ya ayuhan nas, yaitu seruan yang ditujukan kepada penduduk Mekah ya ayuhan nas. Nantakilul ana ila al-i'tibar al-thalis wa huwa bi'tibari makanin nuzul. Tinjauan yang ketiga adalah definisi al-Makki dan al-Madani ditinjau bi'tibari makanin nuzul, dari segi tempat turunnya surat. Annal Makkiyah ma nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, bahwa al-Makki adalah apa yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Wal madaniyah, adapun madani adalah ma nazala alaihi bil madinati, yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bil madinati al munawwarah, di Madinah. Wa yatarattabu ala hadzal ra'yi 'adamu tunaiyatil qismati. Maka berdasarkan pendapat ini ada ayat-ayat yang tidak masuk ke dalam Makki maupun Madani. Jadi la Makki wa la Madani. Misalnya fama nazala alaihi bil asfar, misalnya surat atau ayat yang turun ketika beliau dalam perjalanan. Mithlu suratil Anfali, contohnya adalah surat Al-Anfal. Wa suratil Fathi, kemudian surat Al-Fath. Wa suratil Hajj, dan surat Al-Hajj. La yutlaqu alaihi makkiyun wala madaniyun. Tidak disebut Makki dan juga tidak disebut Madani, kalau didasarkan kepada definisi yang ketiga ini. Wa dzalika mithlu ma nazala alaihi bi Tabuk, dan contohnya lagi adalah apa yang turun kepada beliau di Tabuk. Wa Baitul Maqdis, dan juga di Baitul Maqdis. Wa yadkhulu fi Makkah dawahiha, dan termasuk atau masuk dalam daerah Makkah adalah dawahiha, pinggir-pinggirnya, ujung-ujung kota Makkah. Mina wa Arafat, Mina dan Arafat. Wal Hudaybiyah, dan juga Hudaybiyah. Wa yadkhulu fil madinati aydan dawahiha, dan masuk atau termasuk Madani atau termasuk kota Madinah adalah dawahiha, pinggiran-pinggiran atau ujung-ujung kota Madinah. Badr, juga daerah Badr. Wa Uhud, dan juga Uhud. Wa Sala', dan Sala'. Wa kadzalika yatarattabu 'ala hadzal ra'yi anna ma nazala fi Makkah ba'da hijrati yakunu makkiyan. Dan berdasarkan pada pendapat ini juga bahwa anna ma nazala fi Makkah, bahwa apa yang turun di Makkah ba'da hijrati, setelah hijrah, yakunu makkiyan,
Jadi meskipun turun setelah hijrah, karena dia turunnya di Mekah, disebut Makki. Kalau berdasarkan i'tibar, badal i'tibar at-talis, wa bi'tibari makani an-nuzul. Tsumma na'ti ila ahammiyati ilmi makki wal madani. Di pentingnya mempelajari ilmu Makki dan Madani. Urgensi dari Makki dan Madani. Yang pertama, yu'rafu bil Makki wal Madani an-nasikhu wal mansukhu. Dengan mengetahui Makki dan Madani, maka akan diketahui mana nasikh, mana mansukh. Yang kedua, ilmul Makki wal Madani yu'inu darisa ala ma'rifati tarikh tasri'. Ilmu Makki dan Madani bisa membantu orang yang belajar untuk mengetahui tarikh tasri', sejarah syariat. Salisan, kemudian yang ketiga, al-isti'anatu bihadzal ilmi fi tafsiril Qur'anil Karimi wa fahmi ma'anihi. Al-isti'anatu bihadzal ilmi. Jadi ilmu ini bisa digunakan fi tafsiril Qur'anil Karim, untuk menafsirkan Al-Qur'an, wa fahmi ma'anihi, dan memahami makna-maknanya. Rabi'an, yang keempat, tadzawwuqu asalibil Qur'anil Karim wal istifadatu minha fi uslubid da'wati. Jadi merasakan gaya bahasa Al-Qur'an, tadzawwuqu asalibil Qur'anil Karim, merasakan gaya bahasa Al-Qur'an, wal istifadatu minha, dan memanfaatkan gaya Al-Qur'an tersebut fi uslubid da'wati, dalam berdakwah. Khamisan, yang kelima, al-wuqufu 'ala sirati an-nabawiyyati, mengetahui sirah Nabi, sejarah Nabi, min khilalil ayatil qur'aniyatil karimati, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Itulah urgensi dari mempelajari ilmu Makki dan Madani. Ma'rifatul Makki wal Madani. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara mengetahui Makki dan Madani. Ada dua metode. Yang pertama, manhajun sima'iyun, metode sima'i. Apa itu metode sima'i? Metode sima'i adalah yastanidu ila riwayati as-sahihati, yaitu yang disandarkan kepada riwayat yang sahih, anis sahabati wat tabi'in, dari para sahabat dan tabi'in, alladzina asaru al-wahya, yang mereka sezaman dengan wahyu ketika diturunkan. Wa syahadu nuzulahu, dan mereka juga menyaksikan turunnya wahyu itu. Au anit tabi'in, atau riwayat yang berasal dari para tabi'in, alladzina talaqau 'anis sahabati, yang mana mereka menerima secara langsung dari para sahabat, wa sami'u minhum, dan mereka mendengar dari para sahabat, kaifiyatan nuzul, bagaimana surat atau ayat itu turun. Itu metode yang pertama, yaitu manhajun sima'iyun, metode sima'i. Ringkasnya adalah metode yang untuk mengetahui Makki dan Madani berdasarkan riwayat yang sahih dari para sahabat dan tabi'in. Yang kedua, manhajun qiyasiyun ijtihadiyun. Yang kedua adalah metode ijtihad. Ma huwa hadal manhaju? Hadal manhaju yastanidu ila khasaisil makkiyyi wa khasaisil madani. Metode ini disandarkan kepada karakteristik Makki dan karakteristik Madani. Fa idza warada fi suratil makkiyyati ayatun, jika
datang di surat-surat Makkiyah ayatun yang ayat tahmilu tabi'at tanzili al-madani yang mengandung karakter turunnya surat al-madani atau tadadammanu syai'an min hawadisihi atau mengandung salah satu dari kejadian-kejadian madani. Qalu mereka mengatakan innaha madaniyatun. Itu adalah surat madani. Jadi kalau ada surat Makkiyah yang di dalamnya mengandung tabiat atau karakter surat-surat madaniyah, maka disebut madani. Wa idza warada fi suratil madinati ayatun, wa idza warada fi suratil madaniyati ayatun, jika ada atau jika datang dalam surat madaniyah ayatun suatu ayat tahmilu tabi'at tanzil al-makki yang mengandung karakter penurunan surat al-makki atau tadadammanu syai'an min hawadisihi atau mengandung salah satu kejadian surat al-makki, qalu innaha makkiyah, maka itu disebut makkiyah. Wa hadza qiyasun ijtihadiyun, ini adalah qiyas yang sifatnya ijtihad. Walihada najiduhum yaqulun, oleh karena itu kita akan menemukan yaqulun, mereka menemukan kullu suratin fiha qasasul anbiya'i wal umam al-khaliyah. Setiap surat fiha qasasul anbiya yang di dalamnya terdapat cerita para nabi wal umamu al-khaliyatu dan umat-umat terdahulu fahiya makkiyatun, maka masuk dalam kategori makkiyah. Wa kullu suratin, dan setiap surat fiha faridotun, terdapat faridah, kewajiban-kewajiban, au haddun atau had, hukuman-hukuman, fahiya madaniyatun, maka itu masuk dalam kategori madaniyah. Jadi ada dua metode. Yang pertama manhajun sima'iyun, yaitu metode sima'i yang berdasarkan kepada riwayat yang sahih dari para sahabat maupun tabi'in. Yang kedua adalah metode yang sifatnya ijtihad. Abna'it tullab wa banatut talibat, natawaqqafu inda hadzal haddi. Insyaallah sanwasilu al-hadis fi al-liqa' al-qadim. Wa 'alaikum al-wajib al-ati lakhisu mimma syahadtum wa mimma istama'tum ilaihi bil lugha al-indonesiyyah thumma arsiluhu ila al-unwan at-tali. Hadza syukran ala husni ihtimamikum, dumtum ala khairin wa fi ri'ayatillahi wa inayati. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.